Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir itu dihadiri oleh 398 dari 579 orang anggota DPR RI. Dalam rapat kali ini, 300 lebih anggota DPR RI membahas 4 agenda, yang diantaranya adalah terkait Danantara. Rapat diawali dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Kemudian pemerintah juga diagendakan memberi tanggapan terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026. Agenda ketiga adalah pendapat fraksi-fraksi atas usul rancangan peraturan DPR RI tentang rencana strategis tahun 2025-2029. Terakhir, anggota DPR RI juga mengagendakan penetapan mitra kerja Danantara dalam rapat paripurna pada hari ini. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ada jurnalis TV One, Margareta Novita di sana. Margaret, apa saja agenda rapat paripurna pada hari ini? Ya, Shena dan juga pemirsa, untuk siang ini tengah berlangsung rapat kerja antara Komisi 2 bersama Menteri ATR BPN dan juga Rektor IPDN dan seluruh kepala daerah dari Indonesia yang hadir secara daring, dan diagendakan untuk siang ini merapatkan penyelesaian konflik batas wilayah khususnya di daerah pesisir dan juga kepulauan. Nah, memang tadi disampaikan oleh Komisi 2 bahwa mereka ingin membahas terkait sudut pandang bagaimana positioning pulau dari tata ruang dan dari legalitas atas tanah, kemudian juga komersialisasi pulau dan juga sengketa pulau. Nah, ini poin ketiga, yang sengketa pulau ini nantinya juga akan dibahas, namun Mendagri yang dijadwalkan untuk hadir pada siang hari ini telah bersurat kepada Komisi 2 bahwa dirinya ini meminta waktu untuk menjelaskan terkait sengketa, sehingga rapat kerja yang akan membahas sengketa pulau ini diundur ke tanggal 8 Juli 2025. Dan memang bisa kami sampaikan juga bahwa kasus sengketa pulau ini kemarin sempat viral dan bahkan ditangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini ada 2 kasus yang besar, pemirsa. Yang pertama ini ada kasus sengketa pulau, ada 4 pulau di perbatasan Aceh dan juga Sumatera Utara, di mana bisa kami sebutkan ada Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Batu Gajah. Dan memang ini sudah diputuskan masuk ke dalam wilayah administratif dari Pulau Aceh. Dan kemudian untuk kasus yang kedua ini merupakan sengketa pulau di wilayah Trenggalek dan juga Tulungagung di Jawa Timur. Ini yang mereka ini saling mengklaim 16 wilayah. Bisa kami sampaikan juga diantaranya ada Pulau Tamengan, Anakan, Boyolangu, kemudian Karangpegat, Solimo, Sruwi, dan beberapa pulau lainnya yang ini juga sudah diputuskan bahwa masuk dalam area atau wilayah administratif dari Provinsi Jawa Timur. Dan memang untuk saat ini masih berlangsung agenda rapat kerja dari Komisi 2 bersama Menteri ATR BPN yakni Nusron Wahid, dan di dalam memang sedang berlangsung paparan dari Nusron Wahid mengenai bagaimana komersial dari pulau. Dan tadi juga disebutkan salah satunya bahwa kepemilikan pulau ini tidak bisa 100%, hanya maksimal 70%, baik itu untuk perorangan maupun untuk badan. Dan kami masih akan terus menunggu bagaimana hasil dari raker yang berlangsung pada siang hari ini. Kembali ke studio, Shena.